ready for Nepal. Gitu doang. Oke, udah sampai di KL, masih ada satu flight lagi sebelum nyampe ke Kathmandu. Akhirnya sampai di Kathmandu. Alright. Welcome to Nepal. Setelah beberapa jam penerbangan dari KL ke Kathmandu, kayaknya hampir 5 jaman, kita udah nyampe. Nanti bakalan ada jemput kita. And yes, it's super great to be back. Woohoo! Welcome to Nepal. Welcome back. Ambil. Sebelumnya gue pernah menyelesaikan trek Annapurna Base Camp di tahun 2023. Vlog lengkapnya udah ada di channel ini ya guys, dan link videonya juga ada di dalam deskripsi box. Dan menjelang akhir tahun 2024 ini, gue berkesempatan untuk berkunjung ke Nepal yang kedua kalinya. Oke guys, puji syukur bisa kembali ke sini, ke Nepal. Jadi dalam 1 bulan ke depan gue akan ngelakuin beberapa pendakian, starting dari EBC Gokyo, lanjut ke Island Peak sama ke Merah Peak. Dan mudah-mudahan pendakian ini lancar dan diberkati Tuhan buat keselamatan. Amin. Habis check-in hotel, mau cari makan dulu. Lapar banget bro. Motor bro. Kita lagi check out the nightlife of Nepal. Asik. Cium ya, Baunya khas coy. Anjir, bau daun singkong Nepal. Wow. Makan burger ya? Oke. Sini kalau hari Jumat itu jatuhnya kayak malam Minggu, sedangkan hari Sabtunya itu malah mereka pada libur di sini. Kebalikan ya. Yeah. Bro. Oh, very nice. Okay. Thank you very much. Dekat. Ini enak loh. Ini harganya tadi dihitung-hitung berapa, 35.000 ya? Harganya 300 rupiah dikali dikonversi jadi sekitar 35 ribuan. Enak karena lapar apa enak beneran? Dua-duanya bro. Apa lagi tuh? Thank you very much. Yuk. Hari ini kita bakalan city tour ke Kathmandu. Ke mana? Budanat. Budanat, Pasupatinat. Oke. Namaste everybody. Namaste.
Ayo Pepel. Sebelum memulai trek Everest Base Camp, menghabiskan 2 sampai dengan 3 hari di Kathmandu adalah kesempatan yang bagus untuk menjelajahi kota yang kaya budaya ini. Beberapa aktivitas yang kalian bisa lakukan adalah mengunjungi situs warisan dunia UNESCO seperti Buddha Nath, Durbar Square, Monkey Temple, Pasupatinat, dan masih banyak lagi. Maju dikit, gua keserempet bentar. Ini gua terakhir datang ke sini tuh rame banget. Ini karena hari biasa kali ya jadi sepi. Jadi enak nih, lu bisa kayak keluarnya jauh lebih tenang. Kathmandu adalah ibu kota Nepal yang memiliki sejarah yang kaya dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Terletak di lembah Kathmandu pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan menawarkan pemandangan yang indah. Kota ini adalah pusat budaya, agama, dan perdagangan di Nepal, dengan pengaruh kuat dari berbagai tradisi Hindu dan Buddha. Kathmandu Valley telah dihuni sejak zaman kuno dan banyak candi serta monumen bersejarah yang mencerminkan warisan budaya ini. Pentingnya Kathmandu sebagai pusat perdagangan dan perjalanan terlihat dari posisi geografisnya di rute perdagangan antara India dan Tibet. Kota ini terkenal dengan arsitektur kunonya yang mencolok, termasuk pagoda dan stupa yang mencerminkan kekayaan budaya dan spiritualitas. Orang Indo ketemu di Kathmandu. Subscriber. Member ya? Oh iya, maaf. Oh iya. Yoi, gokil, luar biasa ini. Ya, kita mau nuker duit dulu di money changer karena di sini duit Indonesia itu nggak berlaku, guys. Ya rata-rata kalau kesini lo bawanya USD ya. Wih, banyak lo duitnya. 400 siapin untuk makan aja 10-20 neng di bandara. Langsung tebel. Dompetnya tebel. Dari berapa lembar langsung segitu? Dari 3 lembar ya? Iya. Ya 1 juta ditukar cuma 1 lembar gitu ya. 10 lembar. Belum. Ini gue rencananya mau nuker 300 Australian dollar dulu biar nggak ketebalan dompetnya. Setelah gempa bumi besar yang melanda Nepal pada tahun 2015, sektor pariwisata perlahan pulih. Pemerintah dan masyarakat lokal bekerja sama untuk memperbaiki infrastruktur dan situs warisan, menjadikan Kathmandu lebih menarik bagi wisatawan. 300 Australian dollar. Festival-festival seperti Dashain dan Tihar semakin menarik perhatian wisatawan. Banyak yang datang ke sini untuk mengalami keunikan budaya dan tradisi Nepal secara langsung. Saat ini, Nepal juga semakin fokus pada ekowisata untuk melestarikan lingkungan dan budaya lokal. Trekking di jalur Himalaya semakin diminati oleh wisatawan yang mencari pengalaman berkelanjutan. Dengan pengembangan bandara internasional dan infrastruktur transportasi, akses ke berbagai destinasi di Nepal juga semakin mudah, meningkatkan jumlah pengunjung.
Cash sudah di tangan, sekarang waktunya kita makan siang dulu sebelum memulai shopping pershoppingan. Jadi kalau di daerah Tamel ini tuh kayak ibaratnya distrik yang isinya barang-barang outdoor semua. Kayak lo setiap hari jalan-jalan sini kayak main ke Indofest. Salah satu distrik yang terkenal adalah Tamel. Ini adalah daerah turis yang ramai, penuh dengan toko-toko, restoran, dan juga kafe. Ini adalah tempat yang baik untuk membeli peralatan trekking dan juga souvenir. Jangan lupa untuk mencicipi pengalaman kuliner lokal. Hidangan lokal seperti dalbat, momo, roti capati yang akan tersedia di restoran lokal. Oh, belum kenal ya? Ini, kenalin Jenny, Wita ini. Oke, jadi kita bakalan makan di sini namanya Tibetan Kitchen. Kita mau makan dalbat. Kesukaan. Iya. Kathmandu dan Nepal memiliki sejarah yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam budaya, seni, dan arsitektur mereka. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa, Nepal menjadi salah satu destinasi yang paling menarik di dunia. Udah habis berapa belanjanya kemarin? Udah habis berapa juta, Mbak? Aduh, pusing. Aduh, pusing. Jadi Mbak Wita ini nyampenya sehari sebelum kita nyampe. Jadi dia kemarin udah jalan-jalan, udah shopping, udah banyak deh yang dibeli pokoknya untuk persiapan pendakian kali ini. Nomor formatan kanan. 1, 2, 3, 4. Ya kan 1, 2 kan? Iya. Genut, kamu genut. Punya anak gak selucu penampakannya, Kas? Anjir, dalam tuh. Coba diulang. Itu gak selucu penampakannya. Gitu ya. Belum awal 5 bulan ya. Oke. Ini apa? Segala macam imunisasi. Ini yang ngomong. Yes, pork tali. Ayo, makan. Bawa pulang. Ini piring stainless ya? Iya. Ngangenin ya? Iya, walaupun rasanya simple tapi ngangenin banget. Dalbat adalah makanan pokok yang sangat terkenal di Nepal. Makanan ini biasanya dimakan oleh banyak orang Nepal dan mudah ditemukan hampir di setiap rumah makan. Hidangan dalbat terdiri dari 2 komponen utama. Dal adalah sup yang terbuat dari lentil yang dimasak dengan rempah-rempah, memberikan rasa gurih dan kaya protein. Bat, nasi putih yang dimasak, biasanya disajikan sebagai pendamping. Dalbat seringkali disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti sayuran, acar, dan kadang-kadang juga dengan daging dan telur, menjadikannya hidangan yang seimbang dan bergizi. Semuanya nambah loh, hebat sekali, pinter sekali makannya. Iya, tadi semprit doang. Alternatif makanan pokok lainnya di Nepal adalah seperti roti capati. Ini adalah roti pipi yang terbuat dari tepung gandum, sering disajikan dengan berbagai lauk sayuran dan daging. Ada juga momo. Ini adalah pangsit yang diisi dengan daging atau sayuran. Merupakan makanan ringan yang sangat populer di Nepal. Ada juga tukpa, mie sup yang berasal dari Tibet. Biasanya berisi sayuran dan daging, populer di daerah pegunungan. Makanan-makanan ini mencerminkan keanekaragaman kuliner di Nepal, dengan masing-masing memiliki rasa dan cara penyajian yang unik. Oke guys, ini habis makan, kita sekarang mau main ke tempatnya Pak Sunil. Jadi kita ke sana itu main ke tokonya, dia jualan barang-barang outdoor. Dan menurut gue barangnya juga oke-oke banget. Mana sih? Masih depan lagi. Depan lagi ya? Iya, depan lagi. Halo.
Wih, yang punyanya langsung jemput loh, gokil. Langsung dia yang langsung menyambut kita semua. Gue rasa dia takut ke toko lain deh, langsung dicegat. Dia pada mau makan deh kayaknya deh. Omset, yang penting cuan dulu guys. Nah. Orange nih. Nah. Halo, Gurung. Hey. Halo. Gurung. How are you? Good. Still remember me? Of course. Yeah. Gurung. Ini kalau yang pernah nonton video gua ada Mr. Sunil. Thank you. At the video ya. Thank you. Wah, good to see you. Thank you. Very healthy sir. Thank you. Yeah. They all want to shop. Okay. Mbak. Kas kuning dong yang kemarin nggak jadi. Biar Lani. Orange kuning. Lah, si Neng yang satu lagi kemana? Pembeli kelima. Dia udah belanja di sini soalnya. Kayak mana sih? Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Bungkus. Ya, korban shopping pertama, Jenny Tanah. Ini angin sama air itu loh. Wih, sukses. Thank you. Bye, see you again. Dengan menghabiskan beberapa hari di Kathmandu, kalian tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik untuk trek EBC, tapi juga mendapatkan pengalaman yang berharga tentang budaya dan tradisi Nepal. Main nih, kita pakai buat main snowboard juga. Kecil bro. Kalau yang punya tuh dia bukan wool, dia campuran polyester. Belanja lagi. Kena racun juga deh, ngomongin orang sih. Tenang deh gue deh. Yang ini udah 6 juta nih kemarin. Ini baru 200.000 nih hari ini. Ya apalah. Ini lagi diracunin cara dalam sama Rika. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke pasar tradisional. Di pasar tradisional ini akan menawarkan berbagai barang mulai dari rempah-rempah hingga kerajinan tangan. Ini adalah tempat yang baik untuk merasakan kehidupan lokal. Yuk, kita ke next store. Tenang mbak, ini walaupun kita nggak jadi beli, tenang, bisa balik lagi ya. Ya Jen, jadi belilah. Jen, mending nyesel beli Jen daripada nyesel nggak beli. By the way guys, sekedar info aja ya, gunung-gunung yang ada di Nepal bukan semata-mata hanya ada Gunung Everest. Negara Nepal memiliki banyak gunung-gunung 8.000 plus yang terkenal. Dan fakta menariknya, keberadaan 8 dari 14 gunung tertinggi di dunia justru berada di Nepal. Beberapa gunung 8.000 plus yang terkenal di Nepal seperti Everest, Lhotse, Kanchenjunga, Makalu, Cho Oyu, Annapurna, Dhaulagiri, Manaslu, dan juga masih ada gunung lainnya seperti Langtang, Ganesh Himal, Pumori, dan sebagainya. Kalau jalan di daerah Tamel lo harus hati-hati banget karena jalurnya itu nggak cuma satu arah, banyak mobil yang ya lumayan mepet-mepet gitu deh. Jadi lo harus hati-hati banget. Ini tuh sebenarnya jalan yang semalam kita lewat, cuman bedanya itu ini siang. Kemarin yang kita jalan itu pas lagi malam minggu, rame banget. Ini ada North Face-nya ada dua, ada sini
Ada satu lagi sebelah sana yang atasannya yang toko kopi itu. Masuk dulu, The North Face Store. Wah. Kas, gue bawa celana yang kayak gitu. Tuh, Briani. Yang mana? Tapi nggak kayak astronot. Sekarang kita masuk ke toko North Face yang satu lagi. Lo kalau punya itu lo pakai buat apa? Jadi tukang es batu ya? Belanja lagi. Namaste. Bisa. Tapi Yang mana, Kas? Punya. Punya. Ini ada yang putih. Ini aku nggak punya. Bisa tinggal ngambil soalnya. Yang mana? Ini punya, ini punya. Yang itu? Ini nggak ada. Ini nggak masuk. 1966. Enggak, yang triple design ini nggak ada. Oh. Ini kalau kayak gini sih gue cuman ini favoritnya cewek-cewek aja belanja. Sendirinya tinggal ngambil ya, nggak bisa kalian indah. Ini mungkin buat yang summit ke 8.000 kayaknya. 800. Summit series juga. Iya. Masih lebih murah. 2,3 kan? Iya, 2,3. Ya. Ada pencatan bawahnya ini nggak ada. Nah, ini kayak gini nih. Punya gue tahu dong. Ya ada bawahnya di sini. Wah. Oh, ada itunya. Sama juga Ren. Ulfa, lo nggak belanja? udah kan tadi perintilannya udah berat banget. No. Perintilan bikin bangkrut. Kasih nanti dikasih. Perintilan. Berlanjut. Nah, hari pertama setelah landing, trekkingnya cuma sampai sini. Pada umumnya, rute EBC sendiri bisa ditempuh dengan total 12 hari trekking, yang start dari Lukla, Pakding, Namche, Tengboche, Dingboche, Lobuche, Gorakchep, summit ke Kalapatar dan EBC, lalu turun melewati jalur yang sama. Namun, gue memilih rute lain agar bisa berkunjung ke Gokyo Lake, melewati Chola Pass yang menantang, summit ke Kalapatar di ketinggian 5.500 dan juga EBC 5364. Rute trek Gokyo dan EBC merupakan pendakian yang menantang dan membutuhkan 14 hari dengan total 140 km trekking. Rutenya akan start dari Lukla, Pakding, Namche, Porsetanga, Machermo, Gokyo, Taknak, Chola Pass, Zongla, Gorakchep, summit ke Kalapatar dan summit ke EBC, Dingboche, lalu balik ke Namche, dan ke Lukla. Rute trek akan berawal dari sisi barat ke timur seperti loop, dan sebagai keuntungan, kami akan melewati jalur yang lebih sepi. Tapi yang jelas, konsekuensinya akan menambah ekstra biaya karena adanya 2 hari ekstra pendakian menjadi 14 hari trekking. Good morning, namaste. Member, udah makan belum? Ini lagi makan. Hari ini briefingnya untuk agenda briefing tentang Tak terasa hari pendakian sudah tiba. Pagi ini semua peserta akan mendengarkan grup briefing mengenai teknis pelaksanaan selama pendakian di jalur trek Everest Base Camp. It's going to be a long but exciting journey. 14 hari trekking dengan jarak tempuh 140 km. Dalam briefing ini kami diberikan penjelasan tentang rute keseluruhan, aktivitas dan estimasi waktu trekking setiap harinya, kondisi cuaca yang selama beberapa hari ke depan, juga peraturan dan keselamatan saat trekking. Dan yang terakhir,
Penjelasan mengenai perilaku yang sopan dan bertanggung jawab, termasuk menjaga kebersihan dan menghormati budaya setempat. Brief ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok siap dan memahami apa yang diharapkan selama perjalanan. Di saat musim hiking yang sedang ramai, biasanya penerbangan ke Lukla dari Kathmandu Sama aja. akan dialihkan ke Berangkat, bandara guys. alternatif, yaitu Bandara Let's go. Ramechhap. Yang artinya, kami semua harus berangkat jam 1:30 malam, naik kendaraan kurang lebih sekitar 4 jam dari Kathmandu. Oke guys, it's time to go. 12.45 kita berangkat ke Ramechhap buat naik pesawat ke Lukla. Waktunya kembali tidur guys. Namun di saat kami tertidur lelap dan mengira semuanya berjalan sesuai rencana, ternyata kendaraan yang berangkat duluan tergelincir masuk ke selokan jalan ketika menghindari truk dari arah yang berlawanan. Sekarang sudah jam 5 subuh dan sepertinya belum ada tanda-tanda untuk bisa melanjutkan perjalanan. Tidak ada kendaraan lain yang memberikan bala bantuan, dan di waktu yang bersamaan, kedua supir pun berusaha untuk mengatasi masalah ini. Kalau situasinya berkepanjangan seperti ini, kami semua bisa ketinggalan pesawat. Wah, gawat nih. Kalian terdampar ya. Makanya kalau supirnya ugal-ugalan marahin aja. Untung gue marahin. Mana? Percobaan gagal. Jadi gimana kita? Pun lagi balik ke Cianjur nih. Setelah hampir 1 jam, akhirnya kami semua memutuskan untuk memindahkan seluruh penumpang dan barang-barang, lalu lanjut menggunakan satu kendaraan. Yes, tidak ada pilihan lain selain berdesak-desakan selama beberapa jam ke depan. Yuk, sumpel-sumpelan yuk, masuk. Ada yang mau, ada yang mau, ada yang mau. Masuk terus. Belakang. Makan. Giling. Sekarang kami harus mengejar waktu agar tidak ketinggalan penerbangan. Kira-kira keburu nggak nih? Mau masuk lagi. Gue rasa rata-rata driver yang ada di sini memang gaya nyetirnya agak lain ya. Menurut kalian gimana? Sesampainya di Bandara Ramechhap, salah satu ban juga tiba-tiba bocor total akibat beban angkutan yang overload. Wah, hampir saja ini menjadi penghambat kami yang kedua. Bocor bener. Yang mana? Kiri belakang. Mana lihat? Buset. Hampir lagi ada kendala yang kedua. Kita beruntung banget nyampe di sini. Pas kebetulan juga HS-nya bannya langsung kempes. Dan pagi-pagi tadi udah ada sedikit kendala. Nah, jadi kejadiannya itu kalau kata penumpang di dalam, mereka itu menghindar truk yang lewat. Nah, cuman mungkin mobilnya
agak terlalu menepi, jadi bannya masuk ke selokan. Setelah kami melewati insiden bis pagi-pagi buta, ban kempes tibanya di bandara, ternyata berat bagasi total keseluruhan kami overweight nih, dan kami pun akan membayar denda over bagasi. Berapa overweightnya? 85 kilo. Wow. Terus ada yang mesti dibayar per kilonya 150. Oke. Jadi sekitar 12 ribuan. Oke, jadi kita patungan aja ya. Ini dikarenakan jenis pesawat terbang menuju ke Lukla jauh lebih kecil dengan jenis pesawat komersial yang kami gunakan pada saat terbang ke Kathmandu. Untuk penerbangan ke Lukla, satu penumpang hanya dibatasi 15 kilo bagasi dan satu carry-on item 7 kilo yang bisa masuk ke dalam kabin pesawat. Sekedar informasi aja nih, penerbangan ke Lukla hanya tersedia dengan menggunakan pesawat kecil berkapasitas 15 sampai dengan 17 penumpang seperti ini dan sangat rentan terhadap kondisi cuaca. Apabila kondisi cuaca atau awan yang sedang tidak kondusif, bisa saja penerbangan ini di-delay atau bisa juga gagal terbang meskipun boarding pass sudah di tangan kalian. Tapi kami beruntung saat ini hujan sudah tidak lagi gerimis dan perlahan langit pun menjadi cerah. Waktunya berangkat guys. Lukla, here we come. Nggak boleh tuh. It will be approximately 20 minutes. For your own safety, please fasten your seatbelt until the aircraft has landed and comes to a complete stop. Penerbangan ke Lukla berlangsung singkat, hanya 20 menit sambil melewati lembah dari ketinggian, dan kami pun bisa melihat pegunungan Himalaya yang membentang melintasi garis cakrawala sejauh mata kami memandang. Pemandangan yang benar-benar menghipnotis semua penumpang. You have to be there to believe it. Lukla touchdown. Woo. Thank you. Dia mau ngangkat barang. Have a nice trip, guys. Thank you. Thank you. Wih, sampai sini langsung adem. Gile, Lukla. Sekarang kita mau ke tea house, kita ada break dulu 1 jam sebelum mulai pendakian. Hari ini kita bakalan trekking dari Lukla sampai ke Pakding, kurang lebih sekitar 4-5 jam. Gokil, 2 duffel bag bro. 1 duffel bag aja tuh udah 20 kilo lebih ya. Ya, kayak 2,5 gitu. Kalau dilihat tadi kayak sekitar 50 kilo mah ada ya. Lu, sanggup gak lu? Gila 50 kilo. Setelah kami semua tiba di Bandara Lukla,
Kami pun mengenalkan diri dengan guide dan tim Sherpa yang akan menemani perjalanan kami selama 14 hari ke depan. Hello everyone, namaste once again. So welcome to the gateway of Everest region. So we have some friends also gonna assist you with carrying your backpacks and all. Namaste, good morning. My name is Basanta. Pendakian Everest Base Camp, atau yang lebih sering disingkat dengan EBC, adalah rute pendakian yang paling populer bagi kalangan pendaki di seluruh dunia. Trek ke EBC memberikan pengalaman yang seru dan memuaskan. Jangan heran kalau setiap tahunnya akan menarik ribuan wisatawan yang ingin merasakan keindahan alam dan budaya Himalaya. Untuk trekking hari pertama, kami akan berjalan dari Lukla sampai dengan Pakding. Untuk trek hari ini berupa perjalanan yang cukup santai. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pendakian, ini titik awal kita buat trekking selama 14 hari ke depan. Dan semoga selama 14 hari kita jalan, di sini kita mulai dan di sini kita finish bareng-bareng ya. Yuk kita berdoa. Semoga perjalanan kita EBC Gokyo. Terbang tuh. Sekarang jam 9.22 kita mau start trekking dari Lukla menuju Pakding. Ketinggian 2838. Rute yang kami lalui akan melewati hutan, desa-desa Sherpa yang indah, dan pemandangan Gunung Himalaya yang tidak ada habisnya. Trekking dimulai di tengah keramaian dan kesibukan Lukla, menuju di Desa Damai Pakding yang terletak di tepi sungai Dutkosi. Rute ini mengikuti jalur yang lebar dan sering dilalui, dengan beberapa bagian berupa anak tangga yang berbatu, dan beberapa jembatan gantung. Trek ini membawa para pendaki ke base camp di kaki Gunung Everest yang berada pada ketinggian sekitar 5.364 mdpl. Trek EBC biasanya memakan waktu antara 12 hingga 16 hari, tergantung pada rute dan waktu aklimatisasi. Mbak Wita, ntar lingak-linguk kiri kanan, siapa tahu ada daun singkong Nepal. Mata saya akan tajam sekali. Mari kita hunting perwujudan dari daun singkong Nepal. Widih, itu dia. Ini kita menahan diri untuk tidak mengeluarkan belanjaan lagi. Kadang-kadang kayak gini-gini tuh banyak perintilan-perintilan yang lucu-lucu. Perintilan bikin bangkrut. Ini tuh ibaratnya buat kalau udah habis turun kayak selebrasi di sini ya. Iya. Ya. Jadi ada restoran, pub-pub setelah 2 minggu. Cukur rambut di sini. Iya. Wow. Ganteng lagi. Gile, lengkap juga di sini. Udah kayak kota kecil tau gak di sini. Iya kan? Ada ATM juga tuh. Oh iya, ada ATM juga. Tapi emang sih kalau secara jalur EBC tuh kayaknya memang yang diincar-incar orang ya. Lebih rame. Lebih rapi. Iya. Banyak kafe Sini juga. tuh kayak penginapannya lebih banyak dibandingin ABC sih. Ini masih lebih jauh lebih rame lah pokoknya lah. Kalau ABC kayak lebih tenang, mungkin lebih trekking gitu. Kayak memorinya pas di sana juga kayak potong-potong bisa.
Dia main karambol. Zaman dulu banget ya. Siapa yang bisa main karambol? Bisa ya? Wah, ketahuan umurnya itu. Zaman sekarang mana ada yang main karambol? Emang masih ada? Hah? Iyalah. Dulu belum ada biliar, mainnya karambol. Banyak. Satu hal lagi nih yang perlu diketahui. Trek EBC 5364 bukan berarti gue akan summit sampai ke puncak Everest. Perjalanan untuk bisa sampai ke puncak dunia masih panjang guys. Tapi kalau mau ya silahkan aja. Siapin dana yang fantastis dan waktu pendakian yang bisa berbulan-bulan lamanya. Yang jelas 14 hari doang nggak bakalan cukup. Rute ini bisa diakses dengan tingkat pengalaman pendaki dan fitness level yang beragam. Tapi sebaiknya, kalian memastikan untuk melakukan persiapan fisik dengan baik dan matang, setidaknya beberapa bulan sebelum keberangkatan. Kalau kalian pernah ngeliat IG story gue, biasanya gue sering banget latihan di Royal Sports Performance Center. Dan atas kesempatan ini, gue mengucapin terima kasih untuk para coach gue dan juga dokter SPKO. Kita habis ngurus perizinan, tadi ada yang harus dibayar sama kayak ngasih serahin dokumen. Simaksi. Ya, kayak ibaratnya kayak simaksi lah di sini. Lanjut trekking. Dalam rute trek Gokyo dan EBC yang akan dilalui, gue sudah bisa membayangkan rute dengan pemandangan Himalaya yang unik. Selain keindahan yang dramatis seperti lembah, gletser, trek dan puncak bersalju, ada juga budaya dan tradisi sekaligus mencicipi masakan lokal. Semua ini bisa dirasakan saat melintasi desa-desa kecil sekaligus melihat kehidupan mereka sehari-harinya. Yang jelas, ini akan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang sangat berkesan. Kita udah jalan berapa kilo nih? Kita udah jalan 1,61 kilo. Meskipun kondisi trek ini tidak memerlukan peralatan climbing yang teknikal, namun di beberapa situasi akan membutuhkan peralatan tambahan seperti microspike, terutama di jalur salju yang sudah berubah menjadi lapisan es yang mengeras dan licin. Saran gue sih, bawa atau bisa beli microspike-nya sendiri, karena ukuran menyesuaikan dengan ukuran boot trekking masing-masing. Kebayangkan kalau pakai microspike yang terlalu sempit atau longgar. Kalau 11 derajat di kita tuh kayaknya dingin banget. Gua lihat di weather itu 11, tapi mungkin sekarang udah agak hangat kali, kayak 15 gua rasa nih. Biasanya kalau udah 11 di Indo, gua udah ngerasa kedinginan. Ini karena habis hujan, jadi kayaknya sih nggak terlalu dingin. Tuh, buat gelas, kaleng, ini plastik sama kertas. Nunggu yang lain gitu. Mau nunggu dulu? Bebas? Halo. Iya, ini duffel bag kita semua. Berbeda dengan pendakian di Indonesia, rute menuju Gokyo dan EBC memiliki infrastruktur yang memadai, termasuk penginapan tea house, restoran, dan jalur trekking yang jelas. Jadi, pendaki yang kesini tidak perlu membawa tenda dan membawa peralatan masak seperti kompor, gas dan nesting, dan juga logistik makanan. Ini membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman, terutama bagi pendaki pemula. Jadi tuh di trek di sini tuh kebanyakan kayak restoran, mereka juga jualan kayak ada kopi. Jadi seru ya, kayak kalau kalian tuh pengen nge-break di sini, nyantai-nyantai itu juga bisa, naik ataupun turun. Mantap bro. Wah, ada roastery. Ah, it's cool. They have their own roastery. Look at that. Wangi kopinya, harum.
Kel ya, di ketinggian 3000 ada coffee shop kayak gini. Di sepanjang jalur, ada banyak tempat untuk berhenti minum dan beristirahat dalam perjalanan menuju Pakding. Contohnya, bersantai di coffee shop dengan pemandangan yang tidak bisa kami hindari. Anggap aja ya, hari pertama ini sebagai pemanasan untuk beradaptasi. Dan kami rasa, kami memiliki cukup banyak waktu untuk menikmati pemandangan di sekitar dan suara kaki Gunung Himalaya sebelum bermalam di Pakding. Pakding adalah desa kecil yang terletak di sepanjang jalur trekking menuju EBC, sekitar 8 km dari Lukla. Desa ini sering menjadi tempat pemberhentian pertama bagi para pendaki setelah tiba di Lukla, dan merupakan titik awal yang populer untuk memulai perjalanan ini. Pakding menawarkan suasana yang tenang dengan pemandangan alam yang indah. Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, desa ini memiliki suasana yang damai dan menyegarkan. Penduduk setempat di sini mayoritasnya adalah etnis Sherpa, dikenal ramah dan bersahabat, seringkali siap membantu wisatawan. Di sepanjang jalur trek, terdapat berbagai pilihan penginapan, mulai dari tea house sederhana hingga lodge yang lebih nyaman. Selain penginapan, beberapa toko di Pakding juga menjual perlengkapan trekking, seperti pakaian hangat dan juga makanan ringan. Tadi gue dikasih itu coffee drip sama mereka. Gue bikin video-video terus dikasih coffee drip. Cute. Trekking ke EBC merupakan petualangan yang seru. Mulai dari lanskap pegunungan, lembah, sungai, hutan pinus, jembatan gantung, dan dijamin tidak akan membosankan. Masih ada ATM lo di sini. Mana? Iya, gotongnya gimana? Berat banget mesin ATM. Iya, dia pasti bawanya satu mesin ATM utuh ya. Iya. Kalau dengar suara Setiap langkah di trek ini menawarkan peninggalan budaya, kearifan lokal yang kental, dan juga tantangan trekking di ketinggian. Ada penurunan ketinggian sekitar 200 meter selama pendakian, tapi kenyataannya jalur ini terus-menerus naik dan turun. Jadi meskipun singkat, pendakian ini lumayan berasa untuk hari pertama. Dalam pendakian selama 2 minggu ini, para pendaki juga berkesempatan untuk trekking di ketinggian dari 2000 sampai dengan 5500 jika kalian summit ke Kalapatar. Pendakian ini memberikan tantangan fisik yang signifikan, termasuk juga proses aklimatisasi. Banyak pendaki merasakan kepuasan tersendiri setelah berhasil mencapai EBC, yang juga dapat menjadi momen refleksi dan pencapaian pribadi. EBC memiliki 2 musim trekking utama, yaitu di musim semi dari bulan April dan Mei, dan musim gugur dari September sampai dengan November. Nepal adalah negara kecil yang terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Tiongkok di utara dan India di selatan, timur, dan juga barat. Nepal terkenal dengan keanekaragaman geografis, dikenal sebagai atap dunia. Ini adalah rumah bagi sebagian besar puncak tertinggi di dunia, termasuk 8 dari 14 gunung yang melebihi ketinggiannya 8.000 meter. Ya, barang-barang yang dijual deh kayaknya. Pegunungan Himalaya membentang sepanjang 2.400 km dari barat ke timur.
menciptakan batas alami antara Nepal dan Tibet. Masyarakat Nepal kaya akan keberagaman budaya dan etnis, dengan lebih dari 120 kelompok etnis dan berbagai bahasa yang digunakan. Nepali adalah bahasa resminya, tetapi banyak bahasa daerah lainnya yang juga digunakan. Kalau yang ini tuh lebih dapat kayak view kan. Nanti lihat pas yang bisa aja. Atau pas trek-trek yang sempit. Sejak zaman kuno, Nepal telah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, terutama Hindu dan Buddha. Nepal juga berada di jalur perdagangan penting antara India dan Tibet, sehingga sering terpengaruh oleh kedua budaya tersebut. Mayoritas penduduk menganut agama Hindu, tetapi terdapat juga komunitas Buddha, Muslim, dan agama lainnya. Yang pastinya, Nepal terkenal dengan trekkingnya, terutama di wilayah Himalaya. Rute seperti Everest Base Camp, Gokyo, Annapurna Base Camp, Annapurna Circuit, Mardi Himal yang akan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Ini yang daun singkong yang keriting, yang warnanya hitam. Itu ada sebelah situ, Kas. Tolong, Kas. Situ, Kas. Wah, Yang lebat sebelah sekali. Dan ini bau. So strong. Oh, baunya keras banget ya? Iya, ini yang black one. Sedap, sedap ya. Namaste. Namaste. Nepal dan Himalaya menawarkan pengalaman trekking yang menakjubkan, pemandangan yang spektakuler, dan kesempatan untuk memahami budaya lokal yang kaya, menjadikannya tujuan yang sangat menarik bagi petualang dan penggemar alam. Pegunungan ini memiliki keanekaragaman ekosistem yang luar biasa, dari hutan tropis di kaki gunung hingga padang rumput alpine dan gletser di ketinggian. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisinya, dengan banyak desa Sherpa yang mempertahankan gaya hidup tradisional serta situs-situs suci dan kloster Buddha. Kayaknya sih. Makanannya organik semua soalnya. Terus nggak ada mall. Nggak stres.
Ini udah jam 1:41. Kita udah lapar. Tadi kayaknya kita kelamaan di coffee shop ya. Iya, pagi-pagi terlalu lama di coffee shop. Ya, karena Cemil. tadi pagi tuh kita kendalanya juga ada sedikit ya accident lah. Jadi mobilnya masuk ke kayak parit gitu. Untung nggak ada yang kenapa-napa. Ya, dan kedua itu kelamaan di coffee shop. Kasihkan guys. Karena gerimis-gerimis asoy. Langsung full. Kita lihat apakah di balik tikungan ini apakah Pakding sudah kelihatan guys. Ini ada tulisannya nih, Irish Bar Pakding. Lebih bersyukur lagi sih kalau ini Pakding. Come on, we're gonna make it. Pakding. Ini kalau jamnya akurat sesuai dengan waypoint kurang lebih 400 meter lagi sampai Pakding. Tapi sih tadi di tea house yang tadi udah tulisannya Pakding. Terus udah deket-deket sini. Moga-moga. Ya. Mudah-mudahan. Menit lagi. Sama Kas. Ya. Tuh udah ada rumah-rumah di situ tuh. Kita udah jalan 8 kilo pas hari ini. Di jam lu berapa? 8 kilo sama. Anjir, dia bawa papan coy. Gokil. Gila loh, berapa lapis guys? Gokil. Memang manusia-manusia di sini luar biasa guys spotnya. Gokil. Luar biasa. Gue rasa bentar lagi bawa lemari. Tadi gue lihat dia bawa duffel bag yang kita punya. Itu ada yang bawa 2 loh. Satu orang bawa 2. Yang kecil aja. Bukan. Ini dia. Hai. Emang di sini ya? Yang lain? Aku sudah punya. Hai pacar. Halo. Namaste. Hai pacar. Sekarang jam 2:09, ketinggian 2670. Kita udah jalan 4 jam. Total jaraknya 8,25 kilo. Nyampe ke Pakding. Sesampainya kami di lokasi Tea House Pakding, tempat bermalam ini masih menyediakan beberapa fasilitas secara gratis, seperti pengisian daya untuk ponsel dan powerbank, air panas untuk mandi, dan juga akses internet Wi-Fi. Pakding adalah titik yang baik untuk mulai proses aklimatisasi, meskipun berada pada ketinggian yang relatif rendah di 2610 mdpl. Oke guys, trekking hari ini kita stop di Pakding. Kita akan rest dan besok lanjut lagi dari Pakding nyampe ke Namche Bazaar ya. Namche Bazaar. Ya, besok akan lebih panjang sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Meskipun jarak Pakding belum terbilang jauh, namun air bersih sulit untuk didapat. Selalu pastikan untuk membawa air yang cukup dan mempertimbangkan penggunaan tablet pemurni air atau juga alat penyaring. Ini juga nih. Mantap semua. Sampai. Lapar gak? Oh, makan, ada tongseng, ada tongseng. Di jalur trek seperti toko dan kios, menjual botol air kemasan 1 liter dengan harga Rp150 atau Rp20.000. Kalau di Kathmandu, botol air kemasan 1 liter harganya masih Rp25 atau Rp3.000. Tapi jangan shock dulu ya guys, Rp150 ini belum seberapa. Semakin tinggi elevasi lokasi tea house-nya, harga barang-barang yang dijual pun juga semakin tinggi. Sampai. Ya Allah, gua direkam.
Om nyom nyom nyom. Makan. All that power. Yes. Dua. Ini dining roomnya yang di dalam. Oke, sekarang kita ke atas. Kita lihat kamarnya kayak gimana. Naik 2 lantai setengah. Oh, kita lantai 3 ya? Oke. Ini kamar kalian? Iya. Kamar siapa? Mau langsung aja? Hah? Aku mana? Pojok. Weh, kamarnya lot C. Kamar mandi dalam ya. Alright. Kelihatannya dulunya itu kan. Lumayan. Pretty good. Oke, ini kamarnya lumayan nyaman menurut gua. Di sini katanya ada kamar mandi dalam. Very nice. Bersih kok. Dan ini harusnya ada air panas. Alright. Puji Tuhan, trekking hari ini berjalan lancar walaupun kita semua kurang tidur. Tapi hari ini kita bakalan rest. Mungkin napping dulu kali ya, sekitar 1 jam. Nanti kita baru jalan-jalan di daerah sini. Makan semuanya. Everybody. Selamat makan. First day trekking. Makan ya. Order apa? Order apa? Order apa di situ? Omelet. Sambal terasi. Oke. So before coming for breakfast, you just pack half of your backpack before coming to breakfast. Resting a lot in one place. Trek for tomorrow to Namche. Tomorrow is gonna be around trek around 11 kilometers. Ooh, wow. The first part is not only like it's not flat, but there's a lot of ups and downs. Not too